Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alad da'wata ilal huda wad dilalata lil muslimin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, al-ghail fi kitabihil aziz wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Sadaqallahul aliyul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para guru-guru, terutama guru-guru kita yang banyak memberi pelajaran kepada kita, Ustadz Haji Ahmad Fauzi, Ustadz Haji Yahya, Al-Ustadz Firman, dan qori kita Al-Ustadz Mulyadi yang baru saja mengalunkan ayat suci Al-Quran, sahabat saya Bapak Nur Hasan, aparatur pemerintahan yang saya hormati, pengurus Musholla Miftahul Jannah, kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setingkat dengan majelis yang saya ada padanya, sesuai kita berada di abad modern, di abad perubahan. Dalam pada itu kita memperingati suatu peristiwa besar, suatu peristiwa yang tidak ada tara dan tandingan dalam sepanjang kehidupan sejarah para rasul dan para anbiya, yaitu peristiwa dilahirkannya dan diproklamirkannya Nabi akhir zaman untuk seluruh umat manusia dalam sepanjang kehidupan zaman, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir semua pada saat ini mendapat syafaat dari beliau Rasul nanti, amin. Mudah-mudahan berkah peringatan Maulid pada malam hari ini, yang sakit biar diangkat penyakitnya, yang berusaha dilancarkan usahanya, yang belum umroh biar dikasih rizki bisa umroh bisa haji, yang belum punya istri biar buru-buru punya istri, yang belum punya anak biar dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keturunan yang solihin yang solihat, biar kaya semuanya, makmur semuanya, bahagia hidup di dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudara, tentang kelahiran beliau Rasul ini sebetulnya sudah banyak diceritakan di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, dan disempurnakan di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan dahulu orang-orang Yahudi itu kalau mau berperang bertawassul kepada beliau Rasul yang belum dilahirkan.
Sampai seperti itu supaya diberi kemenangan. Karena dia yakin bahwa Rasul akhir zaman ini pangkatnya sungguh amat luar biasa. Dijelaskan dalam Al-Quran, walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqul lima ma'hum. Tatkala datang kepada mereka yaitu Al-Quran yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru walamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi falaknatullahi 'alal kafirin. Dahulu mereka menunggu-nunggu kedatangan Rasul akhir zaman, tapi setelah datang mereka mengingkarinya, mereka mengkhianatinya. Karena mereka menginginkan agar Rasul akhir zaman yang pangkatnya begitu tinggi dari bangsa mereka, dari keturunan mereka, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Satu contoh yang paling gampang, ketika Nabi hijrah bersama pamannya dengan melalui perniagaan, berjumpa dengan seorang pendeta yang bernama Jarjis atau dikenal dengan panggilan Buhairo. Begitu turun dari gunung dijaga oleh pendeta Jarjis, dia lihat Nabi, semuanya ada yang dijelaskan di dalam Taurat, Injil, Al-Quran, dari rambutnya, matanya, hidungnya, bibirnya, telinganya, semua dipegang tangannya. Tolong anak ini dibawa pulang saja, kata pendeta Jarjis. Kata Abu Thalib, ada apa dengan anak aku? Kau bukan ayahnya. Karena aku tahu Nabi akhir zaman itu di Taurat, di Injil sudah dijelaskan dalam kandungan sudah yatim. Dijawab oleh Abu Thalib, iya aku bukan ayahnya, aku pamannya yang mengurus dan membesarkan dia. Ada apa dengan anak keponakanku ini? Banyak tanda-tanda kerasulan. Dari mana kamu lihat? Tadi ketika kalian sampai di atas puncak gunung, mau turun ke kota Basrah yang terkenal di negeri Syam, batu sujud, puhunan sujud. Karena batu puhunan tidak akan pernah sujud kecuali kepada calon nabi akhir zaman. Akhirnya Abu Thalib karena memang sangat sayang kepada beliau Rasul, tidak konsentrasi lagi dagangnya. Seri dia jual dah, apalagi untung. Jadi kalau ada orang cerita kadang-kadang pamannya sendiri tidak bisa diislamkan, jangan ngomong dulu Bung, lihat dulu kitabnya. Abu Lahab saja yang begitu jahat masih diberikan dispensasi. Nanti di neraka Abu Lahab itu disuruh mengisap jempolnya kalau dia kepanasan, sehingga di neraka dia nggak kepanasan. Begitu jahat itu manusia. Matinya juga membusuk badannya semua. Tapi masih diberikan. Kenapa? Karena dia orang yang pertama kali sayang gembira ketika Nabi dilahirkan oleh ibunya Aminah. Apalagi pamannya Abu Thalib orang yang menjaga. Waktu Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran, dakwah Islamiyah, kata Abu Thalib, hai anak saudaraku, jangan kau teruskan perkara ini, perjuangan ini berbahaya buat engkau, berbahaya buat pengikut engkau, berbahaya juga buat aku sudah tua. Apa kata Nabi sama pamannya? Ya ammi, hai pamanku, law wada'ta syamsa ala yamini wal qamar ala yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu. Jika seandainya kau berikan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri sebagai ganti untuk meninggalkan perkara ini, niscaya tidak akan aku tinggalkan. Apakah aku Muhammad yang hancur, Islam yang hancur? Ya enggak. Selagi Allah tidak murka kepada aku, kemana saja perjalanan ini akan aku teruskan. Maka kata pamannya Abu Thalib, kalau sudah begitu tekad kamu, keyakinan kamu, teruskan, saya tetap menjadi pembela kamu.
Ada cerita seperti itu, dikuatkan oleh tafsir Ibnu Abbas, ya, sahabat Nabi yang alim, Abdullah bin Abbas, dan dia mendapat doa dari beliau Rasul ketika Nabi disanggra. Kalau dulu namanya sanggra, hijamah bahasa Arabnya, kalau sekarang bekam. Bapak saya juga dulu pernah disanggra, dibelek leher belakang, dikeluarkan darah hitamnya, itu sunnah kalau sudah 40 tahun. Begitu Nabi disanggra, saudara sekalian, dibelek, dikeluarkan darahnya, diminum oleh Abdullah bin Abbas. Begitu ditanya, mana ya gulam darahnya? Sudah aku minum ya Rasul. Apa kata Nabi? Karena darahku sudah masuk ke dalam tubuhmu. Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, berilah kepahaman yang dalam kepada Abdullah bin Abbas tentang masalah agama. Makanya yang lain tidak bisa mentafsirkan alif lam mim, hanya Abdullah bin Abbas. Alif Allah, lam Jibril, mim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Al-Quran dari Allah kepada beliau Rasul dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Nah, beliau menjelaskan dalam tafsirnya, Islamnya Abu Thalib seperti Islamnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu aslinya ada 6. Di sebelah kanan 3, di sebelah kiri 3. Tamliha, Miksalmina, Mihoslimina, Martilius, Kasitius, Sidemius. Rajanya namanya Dikyanus, tempatnya Tarsus, ibu kotanya Apesus. Ketika kerajaan akan diserang oleh suatu kerajaan yang lain, Dikyanus yang sudah duduk di atas singgasana jatuh pingsan. Dia sudah mengaku jadi Tuhan. Maka Ashabul Kahfi ini bingung, orang ngaku jadi Tuhan, baru dengar mau diserang saja kok sudah jatuh pingsan. Akhirnya orang ini keluar dari istana kerajaan dengan taktik bermain golep, bertemu dengan seorang penggembala, kemudian membawa anjingnya. Orang di Arab itu, Pak, kalau nggak bala kambing pakai anjing, supaya kambing jangan kemana-mana. Biasanya kalau kita ini alamat anjing kurang bagus, dilempar sama tamliho, kena kakinya, anjing syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Isa ruhullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, hanya Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Bingung dia, anjing syahadat. Hansip nggak mau sembahyang, pejabat kagak sholat, ngapain dipilih? Betul-betul. Iya, kita biar pinter dong, jadi orang cerdik, jangan jadi orang bodoh. Al-Kayyis jamannya Akyas. Apa artinya Al-Kayyis? Mandana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Yang dikatakan orang pinter itu ialah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dan beramal ibadah untuk kepentingan sesudah mati. Wal jahilu manittaba'a nafsahu hawa wa tamanni 'alallahil amaniyah. Orang yang selalu ikutin hawa nafsunya dan berangan-angan kosong. Jadi besok dalam pemilihan pemimpin jangan dengan hawa nafsu, jangan karena uang. Pilih karena keikhlasan untuk menyelamatkan NKRI, menyelamatkan bangsa, menyelamatkan negara, khususnya menyelamatkan umat Islam. Jangan alasan karena fulus. Yang bermain di belakang ya sincek semua, naga 9. Mau berapa juga uang dikeluarin, asal pilihan dia dipilih. Besok begitu udah dipilih, dia minta kembalikan. Habislah kita, saudari sekalian. Jangan. Alasannya yang ngasih duit gua dia, ad-dunya bil fulus. Al fulus yuhyin nufus. Ada fulus, lulus. Kebanyakan fulus yang makan uang setan, biar pada mampus lu, saudari sekalian. Amin. Ya Rabbal. Lu yang kagak amin nggak milih Anies kali ya. Nah,
Lu gua ajarin bener pada nggak mau, mudah-mudahan umur lu pendek lu dari kalian. Nggak ada tawar menawar dari saudara. Orang soleh, orang baik, orang benar, orang jujur, orang pinter, ijazah palsu aja lu pilih. Mas orang bener kagak dipilih? Siapa yang ijazahnya palsu? Jokowi. Takut amat sih jadi orang. Emang bener begitu, mau dibilang apa? Ada yang sentimen sama gua, laporan, gua matiin dari rumah saudara kalian. Nggak pakai lama-lama, ini malam gua kerjain 3 hari, seminggu, paling lama 40 hari. Kalau lo gak mati gua sujud sama kaki lo. Udah kenyang matiin orang saudara kalian. Bukan, sekarang orang-orang mesti dikasih tahu begini Pak, disuruh benar. Ya enggak. Pemimpin itu mesti bisa menyelamatkan bangsa negara, membahagiakan, memakmurkan, mensejahterakan. Tidak menakut-nakutin rakyat kayak yang ada sekarang ini. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Mestinya menghilangkan dari kelaparan, dari kesusahan. Udah 2 periode jadi pemimpin, malah makan beras plastik rakyat. Goblok bener saudara kalian. Beras plastik dimakan, sakit semua tenggorokannya. Apa-apa susah, apa-apa mahal. Kerja susah rakyat Indonesia di luar negeri. Sampai ngesor-ngesor. Minta pekerjaan, nggak dikasih. Nyawa taruhannya kalau kerja di luar negeri itu Pak. Paling sekarang banyak berita-berita yang tidak enak. TKI yang kerja di luar negeri dibunuh, diambil organ tubuhnya karena ginjal itu mahal, bisa 2 miliar harganya. Apa enggak nyawa taruhannya, gaji murah. Giliran di Indonesia jadi penguasa, jadi pemimpin, Cina didatangin dari Tiongkok, gajinya 50 juta, 40 juta, 35 juta, paling murah 15 juta gajinya. Rakyat sendiri di Indonesia hanya 5 juta rupiah, nyukupin kemana? Gas aja udah 250.000, belum belanja, belum sekolah, udah diacak-acak terus ini agama Islam. Na'udzuh. Makanya besok pilih pemimpin yang benar. Amin. Ya Rabbal. Dikasih duit ambil, orang jangan dipilih. Kasih duit ambil, sedekahin sama musola, sama masjid, sedekahin sama janda-janda yang miskin. Nggak apa-apa, kasih mereka daripada mereka kelaparan. Kalau sudah lapar tuh makan yang haram juga boleh, tapi sebatas itu saja, nggak boleh berlebihan. Kayak kalau di sini ada orang kaya nggak pernah sedekah, nggak pernah zakat, nggak pernah korban, nggak pernah bantu masjid, nggak pernah bantu ustadz, anak yatim, janda-janda. Besok kalau dia mati jangan ada yang nyembayangin. Orang pelit, binatangnya nggak demen orang pelit. Iya, garis kalian. Orang bakhil, dia mandi sendiri, dia beli kain kapan sendiri, dia gali kuburan sendiri, dia nyelonong ke kuburan sendirian. Jangan ada yang datang nyelawat, jangan ada yang gotong mayitnya. Emang dia bisa hidup sendirian? Nggak bisa, saudara sekalian. Al insan madaniyun bitab'i, manusia itu makhluk sosial, nggak bisa hidup sendirian. Ustadz di sini bisa ngajar kitab, tapi kan nggak bisa bikin profil cakep kayak begitu. Ada tukang yang ahlinya, betul-betul. Iya, di sini banyak orang kaya, saudara sekalian, kelihatan dari musolanya bagus, banyak orang kaya, tapi kan dia nggak bisa juga sound system kayak begini, biar suaranya bagus, nggak ngaung, kan begitu, saudara sekalian. Nah, ini kan bagus semuanya, alhamdulillah. Mudah-mudahan orangnya bagus semuanya. Nah, biar pada kaya, biar pada makmur, biar pada haji dan umroh, saudara sekalian.
Amin Allahumma. Nikmatin kekayaan yang Allah kasih. Bikin jas yang bagus, beli sarung yang bagus gitu. Keren. Saya belajar dulu sama Mu'alim Zayadi Klender Tanah 80. Buya, saya lihat udah tua keren terus. Sobarnya keren, belajar dari dia saya lihatin. Jasnya putih, mobil Mercy. Orang udah tua saudara sekalian. Cakep Mu'alim Zayadi itu Pak, Klender Tanah 80. Apa dia bilang? Abu Hanifah, kalau kita kemana-mana orang pasti lihat pakaian kita dulu. Pakaiannya keren, pakaiannya bagus. Kan gitu saudara sekalian. Duit miliaran. Baju di kaki 5 dibeli. La ilaha illallah. Jangan. Ya. Saya dulu ke Gontor pakai celana buntung. Ya. 6 tahun masih ada semua tuh kaos dalam, pakaian dalam semua kebawa pulang lagi. Nah susah orang tua. Westel paling kecil orang-orang 60.000, saya 10.000. Saya tanya paling kecil teman saya 30.000, saya 10.000, pas-pasan nggak bisa beli apa-apa. Munjid nggak kuat beli, bidayah nggak kuat beli, kitab-kitab yang lain nggak kuat beli. Tapi saya sholat tahajud, sholat tasbih di kamar. Minta kepada Allah biar tamat aja. Kalau tamat tuh ada berkahnya. Alhamdulillah saya dikasih tamat 6 tahun. Saya ngaji lagi sama habaib, sama kiai, jadi mubalik. Sekarang kita nikmatin. Pakai sarung yang mahal. Ini sih belum seberapa mahal sebetulnya. Ada lagi yang lebih mahal. Saudara sekalian. Ya enggak. Jubah, saudara sekalian bikin yang rapi, yang bagus. Baju kemeja aja saya kalau jahit baju Pak di Atam Tailor Pondok Indah, jahitnya aja 1.300.000 jahitnya doang. Gimana bahannya lain lagi. Maaf bukan sombong, mensyukuri apa yang Allah Ta'ala berikan. Kita nikmatin. Dulu pakai hijet 1.000 mogok melulu, ganti carry alhamdulillah mendingan. Pengen yang ada palanya, jaga-jaga. Bisa beli kijang, alhamdulillah terus nikmat. Lama-lama pakai Corolla, lama-lama pakai BMW. Bosen pakai BMW, sekarang gue pakai Mercy. Begitu orang Betawi keren. Jangan jual warisan melulu, sorry kalian. Saya bersyukur Pak. Ya enggak. Saya beli tanah sendiri, saya bangun pesantren sendiri, bangun rumah sendiri. Ibu saya tuh keramatnya. Ya enggak. Dari 11 bersaudara saya paling senang hidup. Alhamdulillah, anak 12. Lagi ini mah enggak kehitung dah. Udah enggak ada yang bisa ngelawan saya dua kalian. Anak 12 dari biang 3. Alhamdulillah 12, 8 udah jadi sarjana semua. Alhamdulillah. Bersyukur saya kepada Allah. Ibu saya mau pergi haji, sekarang saya jawab berangkat. Begitu. Ya. Minta temenin, saya temenin. Pakai emas 5 gram, 40 gram saya pakaiin. Kayak di majlis talim ibu saya tangannya begini aja. Orang susah Pak, dukun beranak ngurut 1.000 perak. Bisa pakai emas 40 gram. Bukan ria, maksud saya biar kalian itu jangan menyakiti orang tua. Bahagiakan orang tua. Kita kan enggak, kadang-kadang mau ngasih orang tua takut membini itu di kalian. Kalau takut membini mampu saya mendingan lo. Lah iya mau ngasih orang tua ngelirik kiri kanan. Ada mama enggak? Ada mama enggak? Ya. Jangan takut, yang penting bini senengin. Amin. Bini dibahagiakan. Tuh begitu agama Rasulullah mengajarkan saudara sekalian. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik kamu orang yang berbuat baik kepada istrinya, kepada keluarganya, aku orang yang paling baik kepada istriku, kepada keluargaku. Pakaiin bini emas, permata, intan, berlian. Tangan kanan 50 gram, kiri 50 gram, kalung 100 gram, kaki 25 gram. Pakaiin biar cakep dia. Lah bini mama kudu cakep, jangan.
Kalau orang laki bininya cakep, laki jadi ikut cakep. Coba kalau bininya jelek, ngejelek dasar somplak, lanak robek, kutang peritinya 7. Sakan sambil jalan ngapuk-ngapuk, bini siapa sih itu? Ya Allah, bininya Hansip merendah, jelek. Bininya merebut Majid itu makali, ya jangan sampai begitu. Kayaknya bini biar cakep, ya enggak. Minyak wanginya beliin yang mahal, yang bagus. Wanita itu pajangan, wanita itu dunia. Tuh, jelas wanita semua sama, ingin dicinta, ingin dimanja, butuh perhatian, butuh perlindungan dari orang yang paling tersayang. Emang begitu. Nyanyi boleh, siapa yang bilang nyanyi haram? Kagak, sama aja sama selawat. Memang selawat tingkatnya lebih tinggi. Tapi kalau lagu-lagu Oma Irama juga nada dan dakwah, sumbernya Quran dan hadis. Peringatan Maulid ini kan hampir ada itu lagu yang dinyanyikan. Ya enggak? Cukup banyak sudah nabinya yang diturunkan ke dunia untuk menyampaikan risalah pada seluruh manusia. Belum sampaikah ke telinga kabar tentang negeri yang baka, negeri tempat tujuan kita ke surga atau neraka. Manusia, banyak manusia. Nyanyi makanya boleh, hiburan. Tentang ustadz, masjid ngaji, musola ngaji, masjid taklim ngaji, di rumah ngaji, di mana-mana ngaji, stres Pak Ul. Ngaji terus kerja. Biar ada hiburan kita, biar ada hiburan. Enggak. Perlu hiburan kita ini. Ya, joget aja kagak haram hukumnya. Siapa yang bilang joget haram? Ayo debat sama gua. Lo mau Habib kayak Ustadz Kiai, ayo debat sama gua. Siapa yang bilang joget haram? Nggak ada Pak. Kalau joget haram, ibu-ibu goyang di kasur haram hukumnya. Justru cari istri yang pinter goyang, biar laki kagak bosen di rumah. Semuanya ada lagunya sama Roma Irama. Joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang. Tak perlu sering-sering, tidak perlu karena joget tak penting. Berjoget boleh saja asal sopan caranya. Gembira boleh saja asal tahu batasnya. Mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, joget, mari joget. Begitu kata Roma Irama. Oh ini kalau nyanyi begini dia dengar ini Pak, 5 juta saya ini. Boleh tanya orangnya kalau nggak percaya. Ya, setel aja kasetnya nih. Makanya tadi Kiai Bonifay pidato nih, nyanyi berapa lagu nih. Kirim nomor rekening Kiai. 5 juta. Saking senangnya dia saya bawa lagu-lagu beliau buat nada dan dakwah. Perlu juga saudara sekalian. Makanya kita hidup jangan terlalu fanatik. Tidak percaya, terlalu fanatik, terlalu percaya. Segala sesuatu diraba-raba dulu. Rokok main haram aja, enggak Pak. Boleh mengharamkan rokok untuk pribadi saja, jangan mengharamkan untuk umum. Wali-wali ngerokok semua. Ya, Kiai Holil Bangkalan malah dia yang nyuruh bikin merek Ji Samsu 234 Q. Lo main cemek kan Q itu kan. Siapa itu Kiai Holil Bangkalan? Dari sekalian, Habib Abdullah, kakeknya Habib Hud, guru saya, ngerokok. Ya enggak. Waktu di Kuitang lagi ngelinting rokok, ada Habib pidato. Ya rokok kencingnya setan, kencingnya iblis, segala macam tuh Habib pidato dah. Ada yang bilang, Bib, rokoknya diumpetin dulu. Enggak enak tuh Habib lagi ngantemin rokok. Biarin aja, dia belum tahu nikmatnya rokok gitu. Ada saya di sebelahnya Pak, orang saya ngaji sama dia, saya nuntun beliau. Habib Abdullah orang yang nggak pernah balas jelek sama orang.
Dari sekalian, Mu'alim Syafi'i Azami, guru kita di Jakarta, orang kenal semua. Dia kalau mau baca kitab ngerokok dulu. 3 batang baru selesai baca kitab. Ya enggak. Bisa 10 kitab dia bahas sama dia. Beliau memang kalau untuk pidato kurang ahli, makanya waktu di rumah beliau maulid, saya yang pidato disuruh sama beliau. Tuh Mu'alim Syafi'i Azami tetap menghargai orang yang lebih muda kalau dia punya keahlian. Buya Dumyati Cidahu Pandeglang, waliullah, bisa minta hujan, bisa nyingkirin hujan. Ditanya juga, Buya memang rokok itu haram? Siapa yang bilang? Begitu kata dia. Orang yang mengharamkan rokok akidahnya belum dalam. Apa urusannya rokok sama akidah? Rokok itu ada di akidah. Baca sifat 20, wujud kidam bako, begitu kata Buya Dumyati. Lo yang ngomong itu bukan saya. Minum. Makanya kalau yang rokok aja. Yang penting tahu tempatnya. Di ruangan AC jangan ngerokok. Di dalam mobil banyak penumpang pakai AC jangan ngerokok. Kalau ngerokok di luar, jangan di dalam masjid, jangan di dalam musola. Ada. Sudah sekalian tempat-tempatnya. Jadi silakan saja. Saya tadi habis ngerokok nih kan pidato makanya enak. Kalau habis ngerokok 2-3 isepan aja pidato udah blong enak betul rasanya. Nggak apa-apa, ada hikmatnya. Tapi yang udah nggak ngerokok ya udah jangan ngerokok, jangan. Dan nggak usah ya nggak mengharamkan orang-orang yang rokok. Pernah ada satu orang alim pidato di Pandeglang. Kalau di Pandeglang Pak, pidato di dalam masjid disediain rokok, dibeliin. Dibikinin kopi, dieskan. Orang sekarang ngerti nggak eskan tuh? Ketel, teko. Gini kopi. Jadi gelas dituang-tuangin tuh sambil rokok. Ada orang alim ini, saya nggak sebut namanya deh. Dia nggak demen merokok. Di Pandeglang itu kan setiap kiai punya pesantren. Santri 30 dibawa, 20 dibawa, 50 dibawa dari kalian. Termasuk Abuya. Ya. Kiai Haji Bustomi orang tua saya itu yang menjasakan hizib sama saya. Beliau sangat sayang sama saya saudara sekalian. Beliau juga santrinya banyak. Apa kata tuh kiai orang alim tadi? Kalau saya pidato jangan ada yang merokok di dalam masjid, keluar. Itu kiai dibawa pulang semua, santrinya pulang semua. Itu kiai nggak ada yang dengerin pidato sendirian aja saudara sekalian. Gara-gara rokok aja tuh bisa jadi musibah. Makanya dari kalian ya artinya hati-hatilah kalau kita masuk ke kampung orang kita mesti tahu adat orang di sana dari kalian ya, jangan asal gobleh, jangan asal bicara, jangan. Semuanya masing-masing punya tata krama, punya adat istiadat. Makanya kita ngaji dulu ya, ambillah yang tengah-tengah yang enak tuh. Islam ini gampang kok, nggak ada harga mati dalam Islam, cuman kitanya yang penting alim ngaji gitu. Kembali kepada apa yang saya berikan dari sekalian. Jadi memang orang kalau sudah nggak suka itu yang bagus jadi jelek. Kalau orang suka lain lagi. Ya orang bercinta tuh, ada di dalam makalah kata wa ainur ridho an kulli aibin kalilah kama anna aina suhti tubdil masawiyah. Orang kalau udah suka saudara kalian jeleknya ketutupan. Tapi orang kalau sudah nggak suka baiknya hilang. Kayak Anies berhasil di Jakarta jadi gubernur. Siapa bilang dia gagal? Dikagumi dunia dia. Dari mulai Ali Sadikin, Cokro, Wiyogo, terus sampai kemari semuanya. Belum ada gubernur di Jakarta yang bisa bikin lapangan sepak bola taraf internasional. Baru Anies itu nomor 10 di dunia loh saudara sekalian. Karena memang dia orang tuh si panjul, sepeyang, sepetop pada kegedemen. Lapangan sepak bola yang udah bagus dia jelek-jelekin sama dia. Dirubah sama si Erick Thohir, beginilah, begitulah. Padahal itu sudah luar biasa. Kenapa? Dia takut Anies namanya baik, besok dipilih jadi presiden. Ya emang namanya baik, nggak jelek sampai sekarang. Lo panjul yang brengsek, kata gitu jadi kelihatan. Setan lo waktu itu. Saya kalau udah galak di mimbar begitu pada dulu. Baik gua dulu mah ditangkap terus dulu mah.
Dia tuh angkep kodim, sidang 14 jam. Dia tuh lagi saya dicondet, tutup jalan raya, condet itu tutup semuanya. Ya enggak, pom bensin enggak laku. Ada apa sih katanya ini pom bensin enggak laku? Ada Abu Hanifah ceramah. Apa saya bilang? Ayo bapak-bapak ibu punya anak jangan 2 biar banyak. Besok dipanggil gua ke Komdak 3 hari. Gara-gara begitu doang. Keluar lagi, gua pidato lagi, tangkap lagi, gua pidato lagi, gua nggak bakal kapok jadi kiai sampai lu kapok nangkep gua. Baru bilang begitu 3 bulan, panggil lagi Kodam, propos yang jemput saya ke rumah, yang ngadilin Mayor Jenderal, 5 jam selesai. Tapi enak kalau di Kodam apa? Mau jenderal semua. Begitu duduk yang ditawarin, Pak Kiai mau minum kopi, susu apa teh manis? Loh, dalam hati saya enak ini. Kok di sidang ditawarin minuman? Pak Kiai mau makan apa? Nanti kita belikan nasi padang yang enak. Wah, mantep bener ini. Udahlah Pak, gak usah repot-repot, selesaikan saja masalah saya. Jadi bilangnya apa? Negara kita sedang membangun. Kalau bisa rakyat diajak bersama-sama. Ya enggak? Jangan ada perpecahan di antara ulama, kiai dan umaro. Begitu doang ngomongnya Pak. Insya Allah Pak, saya jaga. Panjang lebar pokoknya bicara, bulan kasih duit saya 10 juta. Kalau sekarang 100 juta nilainya. Tahun berapa dulu 90-an? Bilang jangan Pak, jangan. Enggak, buat Pak Kiai beli bensin, buat nanti di jalan bisa makan. Wah, alhamdulillah. Besok sampai saya ngomong, mudah-mudahan gue ditangkap lagi. 10 juta Pak, gede bener tuh kalau sekarang 100 juta kalau sekarang itu. Allahu Akbar. Tuh, karena kita lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Dari semua jalan Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kemarin doang tuh waktu zaman corona, pahit hidup. Corona buka kolor demi nona. Nggak ada tuh corona tuh bohong buat kalian, jangan dengerin. Ya enggak, itu produksi Xi Jinping dari Tiongkok, Cina yang kerjasama dengan oligarki di Indonesia. Bagaimana caranya rakyat ini supaya pada mati begitu? Disebar dulu racun sama dia. Begitu masuk rumah sakit dikasih obat pengental darah, nyesek mati. Enggaknya ustadz, tokoh masuk rumah sakit enggak ada yang lama, 2 hari mati, 2 hari mati, 2 hari mati. Ali Jaber meninggal, Ibu Rozi meninggal, ya Tengku Zulkarnain meninggal. Orang seger bugar semua itu. Saya tahunya dari mana? Teman saya di Bekasi, di pengusaha split dan pasir. Jadi sakitnya cuma meriang-meriang dikit, dibawa ke rumah sakit. Badannya gemuk jadi kurus. Ya enggak, di rumah sakit yang ngasih obat mesti suster, enggak boleh orang lain. Yang minumin mesti suster. Terus begitu. Ya, akhirnya dia minta pulang. Saya enggak kuat, saya mau pulang. Kalau enggak dikasih pulang, saya lompat dari lantai 4 ke bawah. Orang masih ada sekarang tuh kalau dipercaya. Akhirnya rumah sakit ketakutan, orang nekat ini. Ya enggak. Saya enggak dikasih pulang, saya lompat dari lantai 4 saya ke bawah, itu dia. Diurut dari jam 2 sampai jam 8 mana baru selesai izinnya. Ya enggak. Apa kata dokter? Memang Pak Haji bukan rezeki saya. Begitu saudara-saudara. Berarti kan benar, memang dibayar. Setiap orang yang bisa matikan tokoh pemimpin, bayarannya mahal, 250 juta dan lain sebagainya. Bukan berita hoax. Saudara-saudara, saya juga sakit waktu itu ya karena nggak keluar nggak pidato. Kiai kan biasa pidato, kalau nggak pidato sakit. Ya, Kiai Abdullah Syafi dulu seminggu aja nggak pidato, sakit dia ngeringkuk. Karena biasa pidato keluar keringat. Kalau saya banyak lagi udah nggak pidato, dari sekalian sakit, undangan dibatalin. Ya Allah, amplop kagak dapat, kulkas udah pada miring, nggak ada parcel, habis. Tapi saya tetap mohon kepada Allah, ya enggak. Kan akhirnya umat Islam yang jadi korban. Dagang kambing korban nggak boleh di jalanan, betul-betul. Motong sapi korban nggak boleh di dekat masjid, saudara sekalian. Orang sholat tarawih nggak boleh ditutup masjid, sembahyang Idul Fitri ditutup masjid. Itu baru si Encek dulu tuh jadi gubernur, si Ahok. Gimana besok PKI yang jadi pemimpin di Indonesia? Mau jadi apa kita ini? Enggaknya besok harga mati, saudara sekalian.
pilihan jatuh satu saja ya buat calon kita, Anies Abdul Rashid Baswedan. Ada yang sakit hati, lu telepon gua. Ini malam gua kerjain, dia nggak miring besok lu potong kuping gua sebagai kalian. Ya, bener-bener Pak, saya punya hizib lebih dari santet sudah dari kalian. Banyak orang yang tetangga saya ini pada mati banyak banget sudah. Sakarat 2 minggu nggak mati-mati, minta air sama saya mati. Ya. Ada seminggu sakarat nggak mati-mati, bikinin air mati. Begitu. Alhamdulillah. Kemarin terakhir saya pergi haji dari Dr. Saifullah Sekda. Ya enggak, tahun 2019 jamaah saya ada yang sakarat, udah 70 tahun lebih usianya. Udah ada di Madinah, tinggal terbang ke Indonesia. 1 jam lagi terbang ke Indonesia. Sakarat, udah ditangisin sama dokter sama yang rawat dia semuanya. Ya, akhirnya tanya, "Man yatakalam Arabiyah?" Saya bilang, "Ana atakalam Arabiyah." "Ayu syai'in ya dokter?" "Ta'al huna." Ya enggak? Hadzal rajul labud ayyadkhul ilal mustasfa. Ini orang mesti masuk ke rumah sakit. Mamnu' rujuk ila Indonesia, tidak boleh dibawa pulang ke Indonesia. Isbir ya dokter, an atakalam awalan. Saya bilangin begitu. Itulah pentingnya kita bisa bahasa. Udah, saya nggak ngomong sama Pak Haji Tonton nih Pak, udah 70 tahun lebih usianya. Saya pegang dadanya, saya baca itu saudara sekalian, hizib dari Abu Bustami Cisantri. Memang dia ijazahnya buat apa saja kiai bisa insya Allah. Saya ngomong 5 menit sudah sadar dia. Ini bukan cerita dongeng. Saya tanya Pak Haji, bagaimana keadaan sekarang? Lebih enak sekarang apa lebih enak tadi? Lebih enak sekarang kiai, lega, saya enteng rasanya. Kalau sudah begitu, dokter, ya, takalam tuh mau menjadi saya baru saya bicara dengan dia, bahwa yakul al-an ahsan min awal, halas mafi muskilah, irji ila Indonesia. Saya bilang apa? Waktu didoain nama saya itu, saya mohon ya Rob, kau panjangkan usia orang ini, karena anaknya, cucunya udah nunggu di Pondok Gede, udah 43 hari, masa tinggal pulang doang dia mati? Kesian kan saudaranya. Doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hidup. Sampai di rumah 2 minggu, akhirnya mati-mati juga sih. Ya orang udah tua. Emang saya mintanya sampai pulang doang. Saya mintanya cuma sampai pulang doang. Kesian saudaranya, anaknya semua. Itulah saya bersyukur kepada Allah. Kalau mau dibayar berapa itu ilmu? Ya enggak. Makanya sampai sekarang saya nggak pernah maksiat. Nggak ada saya kerjakan maksiat. Saya nggak punya utang. Saya nggak pernah sakit hati sama saudara, tetangga, siapa aja, andai tolan. Kalau ada teman saya maju keren, alhamdulillah. Ya, ada teman saya senang, alhamdulillah. Ganti mobil saya senang, alhamdulillah. Ya Rabb, mudah-mudahan kau bisa berikan seperti ini kepada aku, gitu sama doanya. Nggak ada hati hasud. Yang kita boleh hasud sama orang diberikan ilmunya bermanfaat, boleh dengki. Gue pengen kayak Ustadz Fauzi, ya enggak, alim enak, ya enggak, biar gue juga punya ilmu seperti dia, manfaat gitu. Gue pengen kayak Ustadz Mulyadi, suaranya bagus, baca Qurannya enak, ya enggak. Mudah-mudahan anak gue bisa biar jadi qori gitu Pak, ya enggak. Buang sifat hasud. Yang kedua, orang dikasih kaya dengan harta kekayaannya manfaat buat dunia akhirat, itu boleh hasud. Ya, mudah-mudahan gua kaya seperti dia. Gua tingkat ini musola, gua tingkat ini masjid. Tuh, begitu kita dianjurkan. Jangan punya hati kotor. Tangga saudara kaya, katain piara tuyul. Tangga ganti gontang ganti mobil, dia mau ngepet kerjaannya, pantas aja. Jangan buang yang begitu. Saya emang nggak punya perasaan-perasaan seperti itu. Saya punya hasud, dengki, cuman satu. Kalau ada aki-aki 80 tahun, bininya 20 tahun, tuh gue ngiri sama dia, saudara kalian. Apa combongnya dia tuh? Loh iya dong, kita mesti ngiri sama yang begitu. Saudara sekalian, biar hidup kita senang, bahagia, nikmat. Ya enggak. Orang laki makan Pak, nggak ada batas waktu. Kalau orang perempuan 40 tahun selesai, 45 habis sudah dia, udah menopos. Kalau laki nggak ada tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Makanya ada pepatah mengatakan paling enak jualan kembang banyak macamnya, paling enak jadi wong lanang, makin tua banyak santennya. Nah, begitu.
Jangan janda melulu. Ya, kuda yang mana Tuhan senangin. Kuda yang putih di dalam kandang. Janda yang mana Tuhan senangin. Janda yang putih berambut panjang. Itu lagu lagi enak, lagi rame itu ya. Ya emang kalau udah bab janda ya udah enak aja udah. Tuh, makanya bapak yang udah umur 50 tahun ke atas dijaga, dirawat, makannya yang bagus. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makan apa yang ada di bumi yang thayyib, yang bergizi, yang berprotein, yang bagus. Jangan jadi orang laki, namanya kita dibutuhkan sama istri. Daging kambing kagak doyan, takut darah tinggi. Daging sapi takut kolesterol. Daging ayam kagak doyan. Nyusu kagak, ngopi enggak, ngeteh enggak. Makan minuman botol enggak juga. Minumnya air bening melulu ya. Lemes Paul. Apa gizinya kalau begitu? Makan cuman ukuran. Ya, saya punya penyakit asam urat. Sembuhnya berobat ke dokter Stephen situ. Ya, sebelah Senen itu sebelah Menara Imperium itu sebelah seberang sini, mau arah ke Gatot Subroto dari perempatan lampu merah, lewat dikit itu ada klinik Silman. Itu saya datang ke sana ditanya sama dokter, kenapa ini Pak Haji? Kaki bengkak, nggak bisa jalan, badan pada sakit. Ya enggak, katanya asam urat. Enggak salah, ini asam urat. Suntik mau enggak? Mau aja udah dokter, yang penting sembuh. Sakit dikit tahan udah, pokoknya udah. Ya enggak. Dari sekalian di belakang nih Pak disuntikin 20 suntikan. Jos leher ini. Pada kaku suntik semuanya. Kaki ini lembagan sakit disuntik. Jos. Wah, ngebet luar biasa udah. Enggak apa-apa, sakit sedikit. Masuk ke ruangan periksa enggak pakai kursi roda, keluar pakai kursi roda. Ngebet sakit enggak apa-apa. Naik mobil, nanti pulang minum obat, rendam pakai es, besok pagi Pak Haji bisa nyupir. Begitu kata dia. Bener Pak. Minum obat, rendam pakai es, tidur, saya istirahat, pagi-pagi bisa bawa mobil. Langsung ke Subang, undangan. Alhamdulillah. Tuh. Cuman sesudah itu beliau bilang sama saya, makan dikurang-kurangin. Ya nggak boleh makan emping kalau asam urat tuh Pak. Jeroan jangan dimakan lagi dah, biar diupain jadi makan udah. Duren jangan dimakan, kacang-kacangnya kurangin aja dikit-dikit, bayam segala macam tuh. Nah saya sekarang makan satenya boleh dokter, boleh. Biasanya berapa Kiai? Bisa 30. Kebanyakan. Umur udah 65 waktu itu. Kebanyakan. Ya, 20 jangan juga, 10 kurang dari 10. Jadi kalau makan sate sekarang saya beli 15, istri saya 8, saya 7. Ya kalau bisa 5 tusuk apa-apa. Saya praktekin, memang kan nasihat yang mesti didengar dokter sama ulama. Dari sekalian, steak juga kalau mau makan steak dibakar sampai matang. Karena yang kurang matang itu yang bikin jadi asam urat, yang bikin jadi sakit kaki. Sampai sekarang nggak kenal lagi, alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian, malah penyakit urat yang ada, alhamdulillah. Urat si otong. Kan bininya muda sekarang, bini saya. Saya 68, bini saya 35. Alhamdulillah. Makanya yang kurang-kurang keren datang ke rumah saya. Saya dikasih jamunya, nggak usah malu, gengsi. Nggak usah. Ya enggak, diurut dulu nih sendi-sendinya, diurutin. Ya enggak, dan minum jamu tuh dari sekalian. Cuman setengah jam udah reaksinya bagus, udah tuh si koboi kenceng, digantungin ember gua gak bakal jatuh tuh dia gitu. Nah lah emangnya mau kemana lagi kita? Zinalina subus syahwat minan nisa, dia sebagai laki-laki ialah untuk bersenang-senang dengan perempuan. Makanya jangan jadi duda lama-lama. Jadi bego kalau jadi duda lama-lama. Jalan bengong sono, bengong sini, nunduk, jangan. Kalau punya bini jadi semangat. Semangat nyari duit, semangat bekerja, semangat berjalan. Jangan, orang laki mah nggak bagus Pak menduda. Kecuali emang udah ngampleh banget, ada banyak penyakit tuh ngampleh, jangan dah. Kalau masih gagah, masih segar, cari istri. Anak wajib hormatin orang tua, biayain hidup. Jangan, makanya tadi sih cari duit biar banyak, orang tua hormatin. Kalau kita kasih orang tua, langsung Allah Ta'ala ganti. Kita sedekah sama guru, langsung Allah Ta'ala ganti. Tuh kehebatan guru.
Hanya Nabi waktu ditanya saja kenapa sama sahabat, ya Rasul doakan saya biar kehidupan saya berkah, maju, kaya. Apa kata Nabi? Kau punya bapak? Punya. Kau punya ibu? Punya. Minta sama ibu kamu. Kepada siapa lagi ya Rasul? Minta kepada ibu kamu. Kepada siapa lagi ya Rasul? Minta kepada ibu kamu. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Teloleng. Lu diem aja, apa suara lu jelek berisik lagi. Itu saudara sekalian, ya enggak, ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Teloleng, kayak gitu ya. Rhoma Irama itu kalau lagunya enak semua, apa dari Quran semua, orang-orangnya pakai selawat, orangnya pakai wudhu. Dia tuh satu-satunya artis yang soleh ya dia. Ya enggak, makanya umurnya paling panjang. Pemain soneta semua sudah meninggal, yang aslinya tinggal satu, Rhoma Irama. Saya banyolin waktu pidato di depan dia. Kenapa Bang Haji umurnya panjang? Karena Bang Haji nggak bersih benar. Bingung dia. Wah, Kiai ngomong asal gobleh aja gitu kali bikinnya ya. Ya enggak. Memang kita Pak, kalau kita terlalu bersih, kita cepat mati. Nah Allah sayang sama kita. Mumpung lu nggak punya dosa, udah gue matiin. Tuh. Makanya kalau kepengen panjang umur, kotorin dikit, nggak apa-apa. Bukan main judi, bukan mabuk, bukan main perempuan. Kayak Rhoma Irama begitu. Kayaknya Rhoma Irama kalau nyanyi sambil pegang gitar, ada cewek cakep ngelirik nggak dia kira-kira? Ngelirik, itu yang bikin jadi panjang umur. Tuh, semangat saudara sekalian, ketawa dia. Ya bisa aja katanya. Emang begitu Bang Haji saya bilangin. Saya juga sama, kalau ngeliatnya cakep, saya nggak pernah bosan sampai gini hari. Ya cuman sekarang jadi saya muda, saya bilang sama saya, udah lagu, nggak usah takut loh. Bilangin, ya enggak, gua nggak bakal kawin lagi deh. Ya, udah lu penting ngerawatin gua yang benar. Ya enggak, perabotan lu jaga biar rapi, makan nyatur biar rapi gitu. Alhamdulillah. Kayaknya bapak-bapak yang kurang jago, ngobrol sama saya yang tadi di rumah. Nggak usah malu, mintain nomor HP-nya, telepon kiai saya mau ke rumah, iya. Sekalian ntar saya urut dikit, saya pencet dikit, saya kasih jamu dah. Cakep banget itu si koboi, gitu. Cuman setengah jam rapi saudara kalian. Insya Allah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada apa yang saya berikan, ialah masalah peringatan. Yang kedua, tanda bukti irhas ketika Nabi berziarah ke Syam yang kedua kalinya umur 20 tahun bersama dengan Maisarah, orangnya Siti Khadijah. Orangnya Siti Khadijah, Maisarah, bukan perempuan, laki-laki. Begitu sampai di kota Basrah, kota yang terkenal di Syam, ada seorang pendeta yang bernama Pendeta Masturoh. Kata Pendeta Masturoh, karena dia sudah kenal dengan Maisarah, hai Maisarah, mana orang yang bersama dengan engkau tadi? Dia sedang istirahat, duduk di bawah pohon. Setahu aku, kata Pendeta Masturoh, Nabi Isa pernah berbicara nanti tidak ada satu manusia yang berani duduk di bawah pohon itu, karena siapa yang duduk di situ pulangnya mati, kecuali calon Nabi akhir zaman. Dapat satu lama dia. Dia tanya lagi sama Maisarah, dari mana itu orang? Siapa namanya? Namanya Muhammad, dari tanah haram Mekah. Nggak salah. Ya, sudah aku baca dalam Taurat dan Injil. Dalam perjanjian lama juga diceritakan Tuhan datang dari gunung Tursina, terbit di gunung Sir, gemerlapan cahayanya di gunung Paran. Ya, Tursina tempat Nabi Musa alaihissalam mendapat wahyu. Gunung Sir tempat Nabi Isa alaihissalam mendapat wahyu. Gunung Paran itu di sebelah Ka'bah, boleh dibuktikan, dilihat, dicari. Ya enggak. Jadi bergemerlapan sinar cahayanya di gunung Paran di sebelah Ka'bah. Berarti jelas Nabi itu dilahirkan di tanah Mekah, di tanah haram. Ini kitab Injil perjanjian lama. Makanya bilang tadi, Yahudi Nasrani sudah tahu bakal kelahiran Nabi akhir zaman, tapi karena dia memang sudah tidak suka masalahnya, dia kepengen dari bangsa mereka, jadi Nabi dijelekin, Islam dijelekin. Itu tadi, wa ainir ridho an kulli aibin kalilah kama anna aina suhti tubdil masawiyah.
Kalau orang sudah benci, yang bagus pun jadi jelek. Saya pernah ceramah di Cilengsi, perkawinan. Ya. Begitu ceramah hampir 2 jam, dulu masih muda-mudaan. Selesai pengantin laki datang sama saya. Assalamualaikum Kiai, saya pengantinnya. Hah? Tinggal dasi doang, mau baju putih, jas sudah dicopot. Bilang ganteng bener lu, saya bilang. Tinggi 170 lebih, jadi tentara masuk lu. Dedek badannya. Ya enggak, keren dah pokoknya itu pengantin keren, kulitnya bening. Bini lu yang mana? Tuh yang duduk di bangku, udah buka baju Kiai. Saya panggil lagi, sini. Lu enggak salah milih bini, saya kata gitu. Namanya kenapa Kiai? Lalu ganteng kayak begini tuh bini lu enggak lihat. Kenapa Kiai? Itu giginya gimana? Tahu gimana? Gigi mancung. Jadi lakinya ganteng, bininya tonggos giginya. Lu gak salah nyari bini kayak begitu? Enggak Kiai, orang saya demen metonggosnya begitu sudah kalian. Susah kan, itu yang dikatakan wa ainur ridho. Saudara-saudara, kayak siapa namanya, Eli Sugigi, kan nggak mau dibenerin giginya bikin hari, karena dia bawa mujur tuh gigi, yang giginya tonggos mar ke depan gitu Pak. Kalau ciuman mau dia kena gigi dulu itu baru kalian. Sampai gini hari nggak mau itu giginya dirapiin, karena duitnya banyak dia. Sekarang kan canggih, gigi bisa dirapiin, yang tonggos ke depan yang bagaimana juga bisa rapi. Yang sekarang ini masya Allah teknologi luar biasa, yang penting punya duit. Itu artis apa nggak dirobos semua tuh si anak-anaknya tuh dari sekalian yang kawin sama si Atta Halilintar. Iya itu udah robohan semua, jenggot, muka, pipi semua, robohan semua. Ya enggak. Teknologi canggih kalau untuk suami nggak apa-apa. Kita juga kalau suami memang untuk berhias buat istri nggak ada masalah. Ya enggak. Orang perang saja disuruh semir rambut. Baca kitab Syiarus Salikin. Kenapa sahabat Nabi kalau mau pergi berperang disemir semua rambutnya? Supaya nanti musuh lihat orang Islam masih muda-muda. Tuh. Makanya tidak haram nyemir rambut. Kalau biasa-biasa cuma makruh saja. Kalau mau perang malah sunnah. Dari sekalian supaya nanti musuh lihat orang Islam gagah-gagah. Coba kalau orang Islam tentaranya rambutnya ubanan semuanya, laki-laki semua kita jorokin jatuh ini orang kan begitu. Dari sekalian, jadi itu Nabi yang suruh. Dari sekalian, boleh saja tajamul kita ini, ya memperbaiki diri sendiri dengan cara apa saudara sekalian, selagi itu tidak diharamkan oleh Allah dan oleh beliau Rasul, ya enggak. Jadi kita makanya ngaji sama ulama, ini musola udah baik, ngaji ustadznya dihormatin, ustadznya dihargain. Itu musola cakep kayak gini ngajar paling jelek 500.000 paling jelek. Paling jelek banget udah itu. Kalau khutbah Jumat udah mesti di atas 500. Ya enggak, kalau saya sejarah sekalian dibayar 700 saya enggak mau saya khutbah Jumat. Saya mau khutbahnya keren, di atas 1 juta baru saya datang khutbah. Kalau enggak saya enggak datang. Tadi di Induk, orang penuh keren khutbah saya. Dari sekian langsung diajak makan sama ketua Bapengkar, beliin rokok, jalan pulang, besok dia mau datang ke rumah bawain anggur. Lu udah khutbah begitu dengan suara lantang. Alhamdulillah, saudara-saudara gitu Pak. Jangan alhamdulillah. Usikum ibadallah wa iyaya nafsi bitaqwallah. La'allakum tuflihun. Tidur semua yang di tiang bertembok ngantuk. Makanya kasih transportnya gedean dikit semangat dia. Ya enggak. Kalau khutbahnya dikasih 700.000, alhamdulillah saudara-saudara 700.000. Saya di Tanah Tinggi 2 juta. Masjidnya enggak cokopan ini musolanya sama masjidnya. 2 juta khutbah Jumat. Di kotaknya nggak banyak, 4 juta, 5 juta, tapi dia sangat memperhatikan kiai. 2 juta khutbah Jumat saudara sekalian. Tuh, ustadz dihargain. Ustadz tuh barang antik, barang langka. Nggak gampang orang jadi mubaligh jadi ustadz. Dari saudara sekalian, sekolahnya berapa tahun nih? Dulu ibtidaiyah 6 tahun, gontor 6 tahun, saya kuliah 4 tahun. Saya ngaji lagi sama habaib sama kiai, belajar pidato begini emang kagak belajar ini.
Belajar di kamar, saya oret-oret, saya tulis, saya pidato di kaca. Saudara-saudara, saya tunjuk-tunjuk untuk kaca suruh kalian. Akhirnya menjadi mubalik gua. Lu kan Soekarno juga belajarnya di kaca, jadi mubalik. Jadi jangan belajar sama ustadz aja, di kamar kita belajar sendiri. Ya enggak. Makanya jadi ustadz tuh enggak gampang, sembahyang tahajudnya. Sama orang yang lebih tua hormat, sama orang yang lebih muda kita mesti sayang. Saya nih Pak pakai jubah, pernah mau ceramah pagi-pagi hari Minggu. Pagi Minggu mau ceramah pakai jubah begini. Keluar dari rumah masih di Salemba dulu di Paseban. Nur Hasan tahu dia, Ustaz Nur Hasan nih. Tahu dia. Begitu saya sampai di jalan raya itu ada anak kecil lagi ngompas sepeda. Lagi ngompas sepeda nggak bisa-bisa sendirian, ngompas copot lagi. Saya dipanggil. Ya Om, pegangin dong Om gitu. Saya ketawa, saya nggak marah. Rasulullah juga nggak marah kalau begitu. Ya nggak marah. Jangan panggil Om ya, panggil Ustadz. Aku pegangin. Enggak gengsi saya pegangin Pak tuh. Peda di kompak, ayo kompak. Pegangin. Mas itu angin Om dipegangin ini ya. Pakai jubah kita pedang. Nggak perlu gengsi. Apa sih gengsi buat apa? Lagi zaman sekarang gengsi nggak ada, nggak perlu. Ya nggak susah kita kalau gengsi. Ya enggak, kita udah miskin, gengsi, siapa yang masih makan dulu? Orang kalau kepengen hebat, enteng tangan, rajin bekerja. Ya enggak, mestinya begitu. Jadi enggak gampang jadi ustadz nih, enggak gampang. Kayak zaman dulu ustadz itu tinggi nilainya. Saya aja pulang dari Gontor, berapa orang kaya mau beli saya? Berapa sih abu kitabnya di Gontor 6 tahun? Berapa biaya semuanya gue bayar? Asal nikah sama anak gue. Allahu Akbar. Padahal enak banget itu padahal ya, nggak keluar duit, punya bini, rumah ada, madrasah ada. Nggak berani saya kawin sama orang kaya. Saya belum bisa nyari duit, belum jadi orang saya pikir. Datang lagi orang terkenal tuh Haji Sarmili di Pasar Rebo, paling kaya se-Jakarta Timur. Habis azan di masjid, suara saya melengking. Saya langsung dipanggil ke rumah, suruh makan. Ya Allah tuh makanan nikmat semuanya. Anaknya atu-atu suruh gantiin, bawain air lain, bawa nasi lain, bawa sayur air lain. Lu pilih tuh anak gua satu yang mana. Gak berani saya pakain orang kaya. Dari sekalian. Takut saya gak berani. Karena saya belum bisa cari duit. Begitu dulu ustadznya mahal. Ya enggak. Banyak ustadz yang dibeli sama orang kaya dulu. Kayak dulu ada orang Betawi, ceritanya punya anak perawan. Pokoknya anak gua nggak bakal gua kawinin kecuali sama ustadz gitu. Ini dulu 5 menit lagi ya. Iya, terus mah enak. Gua kan tenggorokan lecet ini. Saudara-saudara. Jadi ceritanya ada PNS ngelamar ditolak, orang kaya dilamar ditolak, nggak bisa. Gua kepengen punya mantu ustadz. Ada preman bajingan, ya enggak, dandan pakaian ustadz, baju koko, pakai pici, pakai sarung, megang selampet dah, pura-pura batuk, asal liwat depan rumah dia tuh, bawa kitab, begitu bawa kitab dilihatin sama si Pak Haji, ini orang Betawi yang fanatik, ini orang kalau pagi, ntar udah mau zuhur baru pulang, dari mana ini orangnya? Ini pantes nih bakal mantu gue yang begini, kata dia, dibayang-bayangin sama dia. Akhirnya begitu udah 3 kali bolak-balik, besok panggil, Dek sini. Itu kalau pagi rapi bener mau kemana? Mau ngaji. Sama siapa? Sama Kiai Anu. Itu apa yang dibawa? Kitab Fatham Mubina. Kitabnya nggak pernah gue denger nih. Ngomong-ngomong udah punya bini belum? Belum. Mau nggak kawin sama anak saya? Saya lagi pengen punya mantu ustadz. Baru rumah biasa ada basa-basi nolak dulu. Akhirnya mau kawinin. Ustadz mahal dulu. Begitu nikah namanya orang Betawi, ya nggak. Udah seminggu 2 minggu kata ibunya apa? Bang Haji coba mantukan ustadz tuh suruh taswir. Dulu makan taswir ya. Bahasanya taswir ngaji Quran. Dari sekalian ya gajah qasidah. Mantu ngaji dong sekali-kali taswir, pengen dengar suaranya. Wah, mulai keluar keringat panas dingin dia. Emang nggak bisa apa-apa. Cuman akalnya banyak. Ya enggak. Ini mertua kan bodoh nih orang yang nggak ngerti apa-apa dia. Ngaji dah kayak ustadz tadi itu.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kan model begitu. Qalaqu bi thamarati fatham mubina abata. Si mertuanya mah nggak ngerti apa-apa. Allah, mantap suaranya. Dipikir itu Quran, bukan. Ulangin lagi mantap, ulangin. Qalaqu bi thamarati fatham mubina abata. Mantap. Kata mertua perempuannya, ganti kiai yang lain ayatnya. Bingung lagi dia. Cuman akalnya banyak. Ngaji apa lagi gue ini katanya. Mertua gue udah kagak paham yang gue baca tadi itu. Ingat tadi pagi jam 9, jam 10 suruh metik nangka. Nangka begitu dibelah kan diambilin nangkanya ada jeraminya tuh. Dia ingat nangka. Dia ngaji lagi lanjutnya. Nangka. Kan ada ikhfanya itu kan ya. Nangka. Ya. Si mertua perempuan dengerin, diamatin. Gue pernah ngaji, perasaan gak ada ngaji begini. Ini ngaji tadi mau nangka aja ini. Waduh Bang Haji, ketipu kita Bang Haji. Mantu gak bisa ngaji nih, ketipu kita ini. Saking kesel itu mertua perempuan. Mantu lu ngaji ngapa nangka dari tadi. Ini jeraminya nih, begitu katanya. Jeraminya, saking keselnya. Tanya dah baru dah. Lu sebenarnya bisa ngaji apa kagak? Kagak, saya nggak bisa ngaji. Cuman katanya Pak Haji pengen nama ustaz, saya belajar jadi ustaz. Nah itu artinya yang lu baca apaan? Kolak ubi sama roti fatham mubina abata. Karena di ngajiin kayak Quran. Kolak ubi sama roti fatham mubina abata. Jadi kayak Quran. Nah itu yang lu bawa dulu apaan? Pataan ubin sama batu bata. Jadi pataan ubin sama batu bata dibungkus sama koran di bawah seperti kita kelihatannya. Dasar mantu brengsek lu kata ibu gua lu. Dulu saking mahalnya ustaz. Kalau sekarang ustaz beneran hargain, hormatin ilmunya. Ya, jangan kayak orang Wahabi dulu. Ustaz jangan dibayar kalau ngajar. Kalau dibayar, gua jual agama. Bu, ilmunya ikhlas. Saya pidato ikhlas ini Pak. Ya enggak. Makanya bersih kok pidato seperti ini. Enggak bisa dibayar ilmunya. Tapi kan tenggorokan ini kudu diobatin. Emang gak lecetin tenggorokan ini. Ini udah mulai ngebet nih tuh. Ini baju nih nyuci di mana tadi? Laundry. Emang gratis nyuci di laundry. Kemarin aja bini saya omelin nyorot sorban saya yang satu tuh. Baru saya beli 2019 kemarin, dicuci di laundry sama dia, keriting sorban gua. Ya, brengsek lu waktu itu. Kalau nggak bisa lu jangan nyuci, mendingan ngapa lu taruh di laundry waktu itu. Itu. Dulu sarung dicuci, digiles, masukin mesin cuci, ya hancur BHS. Nah inilah kadang-kadang orang nggak ngerti mesti diajarin saudari kalian ya. Jadi ini minyak wanginya belum, ya enggak. Minyak wanginya Rumbasari. Dari kalian minyak wanginya apa ya, Oceana Blue itu belinya di Jeddah semua. Harum minyak wangi tangan lain lagi dari kalian bermodal jadi kiai ya enggak. Makanya ustadz ini keren-keren bermodal, bajunya kudu rapi, wangi, harum. Makanya hargain ustadz. Tahlil jangan dikasih gocap, kesian. Tahlil kasih 300.000, 500.000 tuh tahlil. Ya, Ustadz kan nggak sembarangan, harus ngerti doa tahlil. Mana saya pidato di sana. Makanya kalau tahlil saya bilangin doa wahbah jangan ditinggal. Apa doa wahbah itu? Hadiah. Allahumma ij'al wa ausil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna min la ilaha illallah. Terus hadiyatan minna wasilah summa ila ruh. Baru ini semua yang dibaca Yasin, tahlil, Quran dihadiahkan buat yang meninggal dunia. Supaya apa? Andai kata dia amalnya udah banyak, tambah amal ibadahnya. Andai kata dia amalnya kurang, bisa menutupi kekurangannya. Itulah kita ahlus sunnah wal jamaah. Jangan dikit-dikit ngomong tahlil bid'ah, nggak nyampe. Emang lu yang nyampein? Iya, handphone saja ke luar negeri sampai.
Dari sekalian, Nabi pernah bicara sama orang yang meninggal dunia. Nabi waktu perang di Badar, umat Islam mendapatkan kemenangan karena dibantu oleh tentara malaikat dan jin. Ya enggak, begitu mereka sudah mati dimasukkan ke dalam lubang, apa kata Nabi? Ya ahlal qalib, ya Utbah bin Rabi'ah, ya Syaibah bin Rabi'ah, ya Umayyah bin Khalaf, ya Amr bin Hisham, hal wajadtum mawadakum rabbukum haqqo. Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan-Tuhan kalian, Lata, Uzza, Manat dan lain sebagainya? Nabi ngomong kayak begitu, sahabat bingung diem. Kok Nabi ngomong sama orang udah jadi bangke, udah mati diajak ngomong? Heran sahabat. Qalal muslimun atunadi qauman qad jifu. Rasul, kenapa kau bicara dengan mereka yang sudah jadi bangkai? Memangnya mereka mendengar? Mereka lebih mendengar. Memangnya mereka melihat? Mereka lebih melihat. Kalau Habib Salim bin Jinan mengatakan, kita dengan orang yang meninggal dunia seperti kita melihat apa yang ada dalam gelas. Kita bisa lihat apa yang ada dalam gelas, tapi kita nggak bisa masuk ke dalam gelas. Orang yang meninggal, lihat siapa yang datang ziarah, yang baca tabarok, yang baca yasin, dia tahu semua dan dia dengar semuanya. Cuman dia nggak bisa kembali ke alam karena kontrak di dunianya sudah habis. Makanya kita kalau ziarah kubur disunahkan apa? Mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa nahnu bikum insyaallah. Begitu saudara sekalian. Mereka menjawab, waalaikumsalam ya fulan bin fulan. Kita dengar apa kagak? Pengen nggak dengar? Modar. Begitu aja kalau debat sama orang begitu. Kalau dibilang nggak sampai doa kita nggak didengar, ya nggak. Lu mati luar dan sana, gue doa dari atas, ntar lu dengerin kata gitu. Emang kadang-kadang ngomong sama orang begitu mah Pak, nggak paksa kayak mulut. Pegang leher bajunya tampol sudah dikasihan. Bener. Ya enggak. Kalau kita ngomong pakai dalil, sekarang dia kalah, besok kesini udah ngomong begitu lagi. Besok udah ngomong begitu lagi. Orang saya Usoli pernah didebat sama dia. Di Menteng saya sembahyang di Bapindo. Bekas Edi Tamsil dulu yang korupsi itu. Dan sekalian saya khotib selalu pakai ini, memakai baju putih jubah. Soalnya kan yang sembahyang celana ngatung, jidat hitam, bayang kakinya mengkang, akbar begitu. Ya, saya habis selesai khutbah, saya baca usolli fardhal jum'ati rakaataini imaman mustaqbilal Ka'bah lillahi ta'ala, Allahu akbar. Selesai sholat Jumat dikepung saya. Yai, jangan pulang dulu. Wah, ada apa nih? Ya, saya mau tanya. Boleh. Mau tanya apa? Tadi kalau saya nggak salah pendengaran saya Kiai tadi baca usolli. Oh iya nggak apa-apa, boleh. Bid'ah itu. Yang bid'ah dolalah. Kulo dolalah finnar. Saya bilang Bapak udah dokter Andes, udah insinyur, udah MA masih ngomongin begini, ketinggalan zaman Pak. Saya bilangin usolli ini cuman mazhab Imam Syafi'i, mazhab Hambali, Maliki, Hanafi nggak ada yang usolli. Yang usolli cuman mazhab Imam Syafi'i supaya lidah sama hati sama. Dan yang kedua saya bilangin usolli ini di luar sholat. Permulaan sholat itu takbiratul ihram. Nggak apa-apa orang di luar sholat kok saya bilangin. Kalau di dalam sholat bisa jadi batal. Ya enggak. Saya bilang Pak nggak usah usolli, nyanyi juga boleh. Oke, mungkin jauh aja. Ini kan contoh. Bapak bilang tadi usolli, sekarang saya contohkan menyanyi. Putus lagi cintaku, putus lagi jalinan kasih sayangku dengannya, cuma karena rupiah lalu engkau berpaling muka, tak mau menatap lagi. Kecewa hatiku, terluka karena cinta. Allahu Akbar. Sah gak sembahyangnya? Sah, orang nyanyi di luar sholat. Cuman saya pengen ngajarin sembahyang begitu. Cuman ini jawaban buat orang yang model begitu maknanya. Ada lagi saya ditanya Pak Kiai, kenapa sama istri batal? Sama kambing gak batal? Bapak kawin aja sama kambing. Saya gitu kalau bilang. Muliaan mana kambing sama istri saya? Ya enggak, bukan di situ persoalannya Pak.
Ya enggak, kita ini sama istri batal, sama orang lain batal fi madinnatis syahwat. Setiap kita bisa mengikat tali pernikahan, setiap kita bisa bersenang-senang dengan perempuan, ya enggak, maka tersentuh batal. Itu tafsiran aula mastumun nisa, tersentuh laki dan perempuan. Tapi ini juga masalah khilaf. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan lamastumun itu jima baru batal. Kalau Imam Malik tersentuh tidak batal, malah kalau bunyi perut dia batal, kerucuk batal. Imam Syafi'i tidak, saudara sekalian, tersentuh baru batal. Ini juga masalah khilaf. Ada kaul qadim, ada kaul jadid. Kata Nabi, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Jadi kalau kita besok pergi haji, kita pakai mazhab Imam Syafi'i, tanyain kiai ustadz nih, nggak kelar-kelar tawafnya, karena batal terus kita. Itulah sebabnya di sana besok, kalau mudah-mudahan kita ini pada umrah pada haji, tawaf besok kesentuh, jangan bilang batal, ikut mazhab yang lain, paling kurang seperti itu. Kalau kita kesentuh batal, nggak pernah selesai tawaf kita. Inilah ikhtilafu ummati rahmat. Perbedaan pendapat adalah rahmat. Kalau sa'i nggak perlu air wudhu. Ya, waktu saya ditanya ujian tuh kemarin, kan diuji dulu itu mau jadi TPHD saya, karena daftarnya mendadak, minta maaf Dr. Saifullah itu sekda. Saya diuji, ditanya berdua sama ustadz yang lain, kalau kita sedang sa'i batal, apakah kita harus wudhu? Ustadz yang satu ditanya, kita harus wudhu, cari tempat ambil air wudhu. Salah nih orang dalam hati saya. Gimana Pak? Kayak Abu Hanifah, tidak perlu ambil wudhu karena sa'i ya enggak, tidak mensyaratkan suci dari hadas kecil, saudara sekalian. Jadi boleh kita kentut, boleh di sana. Lagi sa'i kentut pret aja nggak apa-apa, tulisan sa'i sampai selesai. Karena di situ tidak membutuhkan suci dari hadas kecil. Dengan wah bener ini kiai katanya tuh, lu saya berangkat haji. Ya, alhamdulillah, jadi pergi haji yang kemarin tuh 6 kali, umrah sudah berulang kali. Dulu saya susah, saya bisa 9 kali pergi haji ke Mekah, saudara sekalian. Doanya dibaca, Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratah wa fil akhirati syafa'atah wa la tahrimna fil jinani ru'yatah. Ya Allahumma arina haramaka wa ballighna ziyaratah qabri nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu doa dari Habib Mustafa Al-Bahar, bapaknya Habib Syaihan yang majzub. Ada lagi saya doa dikasih wirid buat ngobatin penyakit panas. La ilaha illallah narat wastanarat, la ilaha illallah hawalal arsy darat, la ilaha illallah fi alamillahi sarat, la ilaha illallah hurmatil hummal mardo, la ilaha illallah gharat wa gharat. Di Mustafa Al-Bahar ijazah sama saya. Ada anak saya orang kaya, anaknya sakit nggak bisa berak, nggak bisa kentut. Saya ditelepon saudara sekalian, saya bikinin minyak, saya jampein, saya urut, saya angkat perutnya beroknya, langsung bisa kentut dia, langsung dikasih 1 juta, saya pulang. Anaknya saya urut, saya angkat itu. Banyak ke saya, kalau menjadi dukun saya bisa nih Pak, manjur bener saya. Hizib dari Abu Bustami itu, ya nggak, Bismillahirrahmanirrahim asma, Bismillahirrahmanirrahim la yadrum ma'asmida haya ain sot, itu dibaca 4 kali, mohon kepada Allah apa yang kita minta semua dikasih. Alhamdulillah. Orang lagi hajat supaya jangan hujan, enggak hujan. 2 hari enggak hujan. Dari sekalian, waktu dia ngundang saya berapa kiai transportnya? 7,5 aja. Bang Haji Roma Irama 32,5, jadi 40 genap. Karena dia sama saya nazar, ngundang Roma, ngundang saya. Begitu saya ke rumahnya, saya mohonkan doa supaya enggak hujan, enggak enak ngundang Roma hujan. Dan dia juga nggak nerima kondangan, dipotongin kebo. Pokoknya datang semua makan. Bukan saya nggak perlu duit, saya nazar. Kalau ngundang Roma Abu Hanifah datang, enggak perlu kondangan sama saya, makan aja di rumah. Alhamdulillah enggak hujan, ditambah lagi 2,5 jadi 10. Alhamdulillah. Gitu saudara sekalian. Tahu sini gue ditambahin apa kagak nih sama Ustadz Yudi. Mudah-mudahan ya enggak, biar rezekinya pada banyak semuanya. Amin. Ya Rabbal. Yang terakhir saudara sekalian, jadi musola kita udah cakep, pengajiannya bagus. Mari generasi muda ngaji. Ya, datang ke sini baca kitab, bawa pulpen, bawa buku. Kata Imam Al-Ghazali begitu. Ya enggak. Jadi al-kitabatu saydun, al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduha. Qayyid siyudaka bil hibalil wathiqah faminal hamakati antasida ghazalatan wa tatruku bainal khalaiqit taliqatan.
Jadi kalau orang pintar itu memburu kijang habis dapat diikat gitu. Orang pintar kalau ngaji dia catat supaya nggak lupa. Bawa pulpen, bawa buku, catat. Kalau perlu ada yang kurang jelas tanya lagi tuh guru, nanti biar sempurna. Nanti baru lihat kitabnya. Ya enggak. Ustaz gampang kok baca. Ya yas'alunaka madza yunfikun. Lagi pertanyaan. Yas'alunaka ada bahasa Arab. Kau mau tanya apa ada semua dijawab di situ. Ada 40 masalah agama gampang karangan Sirajuddin Abbas itu berdebat sama pastor. Ada lagi yang lebih luas lagi saya baca, saya beli bukunya. Karangan Mu'allim Syafi'i Azami Tawdihul Adillah. Itu ada pengambilan kitab-kitabnya buat perbandingan saja. Ya enggak, saya baca lagi sejarah yang 8 jilid sudah sekalian. Pengambilan kitabnya ada, makanya saya baca sejarah nggak bakal salah kalau saya menjelaskan sejarah. Karena saya hafal dan saya baca, saya mengerti. Ya enggak, kalau mau pidato baca Rabbi shrah li sadri, baca Allahumma inna nas'alukal futu wal munu, baca tawassul minta kepada Allah, nggak bakal salah kita khutbah. Kan banyak orang tanya, Kiai apa sih ilmunya? Oh khutbah nggak pernah salah, nggak pernah tepliun. Tawassul minta kepada Allah yang punya ilmu, yang punya ilmu kan Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah. Ya insya Allah 20 menit kita bisa mengolah pidato saudara sekalian. Jadi mari sholatnya disiarkan, amin. Jadi kalau sholat sama orang alim pahalanya besar. Jalan saudara ngaji sama orang alim pahalanya besar. Makanya mari orang alim dihormatin, orang tua dihormatin, yang lebih tua dihormatin, sama yang muda kita supaya sayang. Jangan ada perpecahan di antara kita. Termasuk besok mau pemilihan presiden, jangan ada perpecahan. Jangan mau diiming-iming, jangan mau dipancing-pancing, jangan mau. Kalau kita takut udah diam aja mendingan. Lu mau pilih siapa? Gak usah tanya, itu rahasia gitu aja udah. Selesaikan urusan. Saya ditanya dulu sama Tito, dipanggil saya. Waktu Prabowo sama si Jokowi. Pak Kiai sudah lama saya dengar namanya. Cuman saya baru ini ketemu. Saya pakai jubah datang ke Kapolri. Kiai saya mau tanya kira-kira pilih siapa? Oh saya di tengah-tengah aja bang. Saya nyelamatin rakyat aja umat Islam. Gitu. Selesai, ya enggak, suruh makan, pulang diongkosin segala macam. Jadi Tito kenal sekali sama saya itu pak. Pernah juga saya ditangkap, mau masuk ke jalan layang kan tuh MBJ. Luber saya mau polisi, saya kalau nyupir kan suka pengen ngebut aja bawaannya. Ya Ustadz biasa begitu. Luber sama polisi, langsung tilang. Ya panggil Pak sini, Assalamualaikum. Bapak orang Islam? Iya. Masa saya mau ditangkap? Yang bapak saya pak, saya gurunya Tito. Oh maaf Kiai, maaf gitu. Tobat ya, langsung saya disuruh jalan dijaga. Besok datang ke rumah saya, nih handphone saya. Datang ke rumah saya itu polisi. Ya saya ajak makan di rumah saya apa ini. Kita masih apa aja kudu baik. Kapolri yang sekarang tuh Listio Sigit Prabowo. Waktu mau jadi Kapolri saya diundang ke kantornya, Barreskrim. Pak Kiai doain saya sudah cukup begini aja sebetulnya. Kalau saya jadi Kapolri nanti saya bagus nggak ada yang muji, saya jelek diomongin orang, ya enggak. Bagaimana Pak Kiai? Niat Pak Jenderal bagus, insya Allah jadi Kapolri. Selamatkan Indonesia, selamatkan umat Islam, satukan bangsa. Saya bilangin saya nggak baca doa begini, dia kan Kristen agamanya. Sekarang saya lagi doain biar dia masuk Islam. Berapa kali saya ditangkap di Jakarta, di Kerawang, di Purwakarta, dia panggil polisinya. Gimana? Bapak masih mau tangkap saya? Emang siapa Kiai? Saya sahabatnya Sigit. Dia jadi Kapolri, saya doain nih. Maaf, jangan. Jadi berteman sama siapa aja. Yang penting kita baik, dia baik. Alhamdulillah. Preman temenin, gak apa-apa. Bagi rokok, bagi duit. Gitu. Ya enggak? Kalau kita berteman sama orang baik, insya Allah kita jadi baik. Nah, saudara-saudara kalian, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dikasih kaya semuanya. Kita bersyukur, kita nikmatin untuk beribadah kepada Allah. Pesan saya satu dong gitu aja. Besok pokoknya semuanya yang dengerin pidato saya nggak usah pilih yang mana. Semuanya bagus, cuman pilih Anies Baswedan jadi presiden. Ingat loh, ingat sumpah gua. Lo milih yang lain, yang nggak umur lu pendek sudah dikelihat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait.
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansurna wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wasyuyu'in wassiniyin wal munafikin wal israiliyin a'da'aka a'da'din. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma kshif annal waba wal ghala wal bala wat ta'un wal fitana ma la yakshifu ghairuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang bisa saya berikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.